Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Beralih scene di malam hari di rumah Silin, terlihat Silin yang sedang video call dengan Silia. Mereka saling menanyakan kabar dan seperti biasa Silin selalu menggoda Silia. Silin kemudian menceritakan semua kejadian yang dia alami selama di rumah orang tuanya. Dari bertemu orang tua yang sangat hebat, dia juga mampu menyelesaikan semua masalah di desaku, dan menangani preman yang menindas warga desa. Beralih scene di keesokan harinya, Silin yang sedang mengantarkan adiknya ke sekolah, dengan mobilnya. Silin di dalam mobil, ia tersentuh karena kehidupannya yang sekarang sangat indah sehingga udara pagi pun terasa segar. Tiba-tiba HP Silin berbunyi, Silin lalu melihatnya. Ia berpikir, ia sudah tidak pernah dapat angpau karena kalah rebutan dengan para dewa itu. Tiba-tiba Silin teringat tentang penyakit kaki ayahnya, yang karena terjatuh sampai patah dan kata para dokter tidak dapat menyembuhkannya. Silin juga ingat ada dewa yang bernama Dewa Kruk Besi. Dia dulunya adalah seorang penjual plester. Coba aku tanya dia. Silin kemudian menelpon Dewa Kruk. Dewa Kruk kemudian muncul di HP Silin. Sepertinya Dewa Kruk habis bangun tidur. Silin yang melihat Dewa Kruk Besi yang menjawab teleponnya. Ia lalu bertanya, Dewa Kruk Besi, obat plester kulit anjing yang kamu miliki sebelum kamu jadi dewa masih ada nggak? Kalau ada aku mau beli satu. Dewa Kruk yang mendengar itu sedikit terkejut. Ia lalu berkata, teman, kenapa kamu tahu masa lalu sebelum aku jadi dewa, kalau aku pembuat obat plester kulit anjing? Silin yang mendengar itu ia kebingungan menjawab. Ia lalu menutup mulutnya dengan tangan lalu berkata, ini aku kan hanya perlu meramal pasti akan tahu. Dewa Kruk yang percaya dengan perkataan Silin. Ia memuji Silin yang sangat hebat. Silin kemudian yang gak mau bertele-tele, ia kemudian menanyakan obatnya masih ada apa tidak? Dewa Kruk menjawab, masih ada sisa satu, tapi sebelum aku menjadi dia ini emang aku sisakan untuk jadi kenang-kenangan. Silin yang mendengar Dewa Kruk masih memiliki satu, ia kemudian menanyakan harganya. Dewa Kruk menjawab, tidak dijual. Silin yang mendengar itu ia sedikit terkejut. Dewa Kruk melanjutkan perkataannya, tapi jika dewa besar bisa membantu saya satu hal, saya akan memberikannya gratis. Silin dengan percaya dirinya ia berkata, bilang saja masalah apa, sedangkan di pikiran Silin ternyata mau menggunakan syarat ya. Dewa Kruk kemudian mengatakan, karena dewa besar bisa meramal saya, dewa pasti juga tahu kalau saya memiliki satu istri dan satu anak. Aku ingin tahu mereka bereinkarnasi berapa kali dan sekarang mereka di mana, keadaannya gimana. Silin yang mendengar itu ia terkejut. Ia berpikir, Dewa Kruk ini ternyata pernah menikah, dan memiliki anak, dan tidak kusangka dia TP yang setia. Tapi aku kan bukan seorang dewa sungguhan, mau mencari orang di dunia bagaikan mencari jarum di dalam tumpukan padikan. Dewa Kruk kemudian mengirim obatnya, lalu mengatakan ciri-cirinya di pantat anaknya ada tanda lahir bunga teratai yang aku tanam dengan kekuatanku sebelum aku naik ke alam dewa. Dewa Kruk kemudian mematikan teleponnya dan langsung offline. Silin yang melihat Dewa Kruk langsung offline, ia sangat terkejut karena ia masih mau menanyakan yang lain. Silin dengan wajah anehnya ia berpikir dewa ternyata bisa lakukan hal curang juga ya. Silin yang sudah mendapatkan obat ia langsung pulang. Silin kemudian membuka pintu rumahnya sambil membawa obat plester. Ia kemudian menunjukkannya kepada ayahnya sambil berkata, ayah ayo, coba obati penyakitmu dengan plester ini. Silin sambil mau menempelkan plaster ia menjelaskan, plester ini berbeda, ini milik Dewa Kruk Besi, penerus Kruk Besi. Ibu Silin menanyakan apakah ayahmu akan sembuh dengan itu, dulu juga sudah sering pakai plester tapi tidak berguna. Sudahlah Silin, jangan terlalu memaksakan diri, kaki Dewa Kruk sendiri pincang memang masih bisa mengobati orang. Silin kemudian menempelkan plaster itu sambil berkata yang penting dicoba saja. Tiba-tiba keluar bau yang sangat busuk dari plester itu. Plester itu mulai bekerja dan merangsang otot-otot Kai, dan tiba-tiba keluar cahaya dari kaki ayah Silin. Silin dan ibunya yang melihat itu sangat terkejut. Saat cahaya itu mulai menghilang terlihat kaki ayah Silin yang menjadi berotot. Sedangkan di sisi ayah Silin ia berteriak dan tiba-tiba berdiri dengan gagahnya.
Beralih scene di sebuah KTV legenda, dan terlihat si botak Giant yang sedang ditendang dan diusir pergi. Ternyata yang menendang Giant adalah gerombolan Tuan Muda Hu, dan terlihat ada Cilia juga di sana. Hu menatap tajam ke Giant lalu berkata, "Si botak Giant, kalau kau masih mengganggu urusanku, akan kumusnahkan kamu sekarang." Hu kemudian melirik ke arah Cilia. Cilia dan teman-temannya yang melihat itu sangat ketakutan. Hu dengan wajah psikopatnya ia berkata, "Cilia, tidak. Disangka bisa bertemu denganmu di sini, tapi karena kamu telah menolakku, aku tidak akan berpura-pura lagi." Hu kemudian berlari dengan wajah psikopatnya berkata, "Barang yang tidak bisa aku miliki tidak akan aku serahkan ke orang lain, apalagi orang miskin sepertinya." Giant ia kemudian memegang kepalanya sambil berpikir, "Benar-benar sial kali ini, ikut kelompok Hu, datang ke tempat ini untuk menyanyi, kenapa harus ketemu cewek itu?" Dan terlihat wajah Giant yang sangat pucat. Ia berpikir, "Walaupun aku dan bocah itu tidak berteman dengan dekat, tapi ketanyaannya aku pernah berlutut untuk menjadi muridnya, tapi aku juga bukan tandingan anak orang kaya ini, yang banyak bekiannya, bagaimanapun juga aku sudah chat dia, setidaknya aku sudah membantu." Beralih scene terlihat mobil Silin yang sedan melaju kencang dan terlihat, di HP Silin ada pesan dari si boak Giant. Beralih scene terlihat Hu yang sedang tertawa sambil memegang Cilia, sedangkan Cilia hanya bisa menangis dan berteriak. Hu dengan wajah psikopatnya ia berkata, "Menyerahlah Cilia, walaupun kamu berteriak sampai tenggorokanmu kering tidak akan ada yang membantumu, karena pemilik KTV ini adalah teman ayahku. Jika semuanya sudah selesai hanya tinggal mengeluarkan uang saja akan selesai mengurusnya." Sedangkan dua anak buah Hu itu sangat senang karena akan menonton sesuatu yang menarik dan mereka berdua juga meminta jatah kepada Hu. Tiba-tiba si botak Giant datang dan memegang tangan Hu dengan wajah panik. Ia berkata, "Tuan Muda Hu, hari ini biarkan sajalah mereka. Kalau mau wanita aku bantu cari dan biar saja aku yang membayarnya." Hu yang mendengar itu sangat kesal, ia kemudian mengambil botol langsung memukulkannya ke kepala Giant, lalu berkata, "Jangan menggangguku, cepat pergi dari sini," dan keluar darah dari kepala Giant. Giant tersenyum sambil memegang luka di kepalanya. Ia berkata, "Tuan Muda Hu, mas demi satu cewek melakukan seperti ini." Hu yang melihat itu sangat kesal, ia lalu memukul Giant lagi sambil berkata, "Sialanku masih tidak mau pergi, apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu?" Giant kemudian tertawa sambil menjilat darah yang mengalir dari kepalanya. Ia kemudian menunjuk dirinya sendiri dan menggeliarkan ekspresi sangarnya, sambil berkata, "Aku si botak Giant, walaupun aku bajingan tapi aku tidak pernah melanggar hukum. Hari ini kalau kalian tidak membunuhku aku akan ikut campur, dia adalah pacar guruku." Hu yang mendengar itu sangat marah, ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghajar Giant. Mereka berdua pun maju hora. Mereka saling adu pukul dan adu tendang, namun karena kalah jumlah, Giant akhirnya kalah dan diinjak-injak oleh mereka berdua. Sedangkan Cilia yang melihat Giant yang dihajar habis-habisan demi irinya, ia sangat bersedih. Ia kemudian memanggil-manggil nama Silin. Tiba-tiba, pintu yang ada di ruangan itu terpelental dan salah satu anak buah Hu ada yang menghajarnya hingga tepar. Ternyata orang yang menghajar anak buah Hu itu adalah Silin, sedangkan Hu dan Cilia yang melihat itu sangat terkejut. Sedangkan Silin yang sudah sangat marah, ia menatap Hu dengan sangat tajam sambil berkata, "Kalian cari mati." Salah satu anak buah Hu yang tidak terima ia mau menghajar Silin, namun sebelum menghajar Silin, ia sudah ditendang Silin sampai berputar. Hu yang melihat anak buahnya yang begitu mudah dihajar oleh Silin, ia sangat ketakutan, sampai gemetar. Silin yang mau menghampiri Cilia, ia dihentikan oleh Cilia. Ia berkata, "Silin, kamu jangan hiraukan kami, urus saja Giant, dia demi melindungi kami hampir dipukuli sampai mati." Silin yang mendengar itu sangat terkejut, karena orang yang berlumuran darah di depannya adalah Giant. Silin kemudian menghampiri Gian dan menanyakan keadaannya. Giant menjawab dengan setengah sadar, "Guru, kalau saja Anda cepat mengajari aku tendangan tanpa bayangan." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Giant langsung pingsan. Silin yang sangat khawatir ia kemudian membopong Gian, dan menyuruhnya untuk bertahan, dan ia juga mengajak Cilia untuk mengikutinya. Tidak lupa Silin juga memanggil nama Wiluan Hu. Hu yang mendengar itu ia sangat ketakutan. Silin kemudian melirik ke arah Hu dengan tatapan Hu yang sangat tajam.
ia berkata tunggu saja kamu, ini semua belum selesai. Silin kemudian naik mobil dan langsung tancap gas, sedangkan di dalam mobil Silia masih menangis. Dia juga menceritakan kejadiannya ke Silin, dan kalau nggak ada Gian aku pasti, Sel lalu menangis lagi, sedangkan Silin yang mendengar itu ia hanya terdiam. Silin kemudian menoleh ke belakang melihat keadaan Giant. Ia berpikir orang ini si botak Giant, walaupun kelihatan bodoh dan konyol, tapi dia setia kawan banget, kalau gitu aku harus tahu balas budi. Beralih scene di ruang UGD terlihat anak buah Giant yang dulu pernah dihajar Silin, dan mereka sekarang berada di rumah sakit yang sama, mereka mengkhawatirkan Giant. Dan terlihat Silin dan Silia juga ada di sana mengkhawatirkan Giant, seluruh badan Silin gemetaran ia berpikir. Tanganku bahkan gemetar sehebat ini, dan tadi bagaimana kalau aku terlambat sedikit saja apa yang akan terjadi pada Silia, benar-benar tidak bisa dibayangkan, untung saja si botak Gian mau membantuku untuk mengulur waktu. Lampu operasi sudah mati, dokter kemudian keluar dari ruang UGD, anak buah Giant mereka semua langsung menghampiri dokter itu dan juga menanyakan keadaan si botak Giant. Dokter itu lalu menjelaskan untuk saat ini nyawanya sudah selamat, tapi di bagian intrakranial ada banyak sekali titik-titik keluar darah, kondisinya sangat mengkhawatirkan, kita hanya bisa melihat perkembangan ke depannya, kalau dia bisa bertahan berarti nyawanya selamat tapi kalau tidak bisa bertahan mohon maaf kami tidak bisa membantu. Anak buah yang mendengar itu mereka sangat terkejut. Anak buah Giant menangis dan berharap Gian baik-baik saja, dan mereka juga menyalahkan William Hu itu karena ini semua karenanya. Mereka kemudian akan pergi bersama-sama untuk membalaskan dendamnya mereka sudah siap mati bersama, mereka kemudian melewati Silin dan Silia. Silin yang melihat tingkah mereka ia kemudian menghela nafas, lalu berkata semuanya tinggal di sini biar aku yang pergi, anak buah Giat yang mendengar itu kebingungan. Tiba-tiba HP Silin berbunyi Silin lalu mengangkat telepon dari telepon itu menanyakan keadaan si botak Giant yang sudah mati apa belum sambil tertawa. Silin kemudian menebak bahwa yang menelponnya adalah Hu. Silin kemudian menanyakan di mana dia. Hu yang mendengar itu ia tertawa lalu berkata, kenapa kau mencariku, apa kamu mau balas dendam? Malam ini lapangan konstruksi selatan, datang ke sana kalau kamu memang laki, jangan jadi pecundang, kamu terlalu sombong tidak tahu posisimu. Kalau saja kamu tadi sedikit terlambat Silia pasti akan jadi milikku. Silin yang mendengar itu sangat marah, ia berkata ia akan kesana tunggu saja. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, dadah.